Dan kapan terjadinya sector rotation? Itu akan terjadi saat sektor yang saat ini sedang menjadi primadona mulai mengalami penurunan. Klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Karena apa? Subscribe dulu, baru cuan. Halo cuan people, kembali bersama saya, Bro Jack. Di episode kali ini saya akan membahas satu saham yang sedang menjadi pergunjingan di kalangan investor nih teman-teman, yaitu saham Unilever. Kenapa? Karena banyak sekali teman-teman yang bertanya kepada saya, kenapa sih perusahaan sebagus dan sebesar Unilever kok harga sahamnya justru jeblok seperti itu? Dan saya yakin kalian juga pasti sudah sering mendengar analisa-analisa kenapa Unilever ini penurunannya bisa separah itu. Nah, tapi kesempatan kali ini saya akan memberikan sudut pandang yang relatif berbeda dibandingkan dengan teman-teman yang lain, dan juga sebaiknya apakah kita membeli atau tahan dulu nih untuk saham Unilever. Oke, kita mulai analisanya dan jangan di skip ya teman-teman. Sebelum saya mulai membahas mengenai Unilever, pertama saya ingin melihat dulu bagaimana performance dari IHSG dan sektor-sektor yang ada di dalam IHSG selama bulan Juli. Jadi kalau kita lihat selama bulan Juli, IHSG itu naik sebesar 1,07%. Jadi selama satu bulan itu kenaikannya adalah 1,07%, dan dibandingkan selama 3 bulan sebelumnya, yaitu dari bulan Mei sampai akhir Juli, itu kenaikannya ada sebesar 1,97%, dan trennya selama 3 bulan adalah naik atau up. Berikutnya ini adalah sektor yang menaungi Unilever, yaitu consumer goods non cycle. Nah, kalau kita lihat sektor Unilever ini di consumer goods non cycle ini, performance bulan Juli dia mengalami penurunan sebesar minus 8,202%. Dan selama 3 bulan performanya turun minus 11,37%, dan trennya juga turun. Jadi kalau kita lihat secara sektoral, sektor consumer goods ini memang sedang mengalami penurunan. Jadi yang mengalami penurunan itu nggak cuman saham Unilever saja. Dan satu sektor yang menurut saya akan menarik dan mungkin saya akan bahas berikutnya adalah sektor properti. Jadi kalau kita lihat teman-teman, kan kita semua tahu nih sejak awal bulan Juli diberlakukan adanya PPKM level 4. Di mana itu tentu saja berdampak pada emiten-emiten sektor properti. Akan tetapi selama bulan Juli justru sektor properti ini mengalami kenaikan yang lumayan nih, bahkan kenaikannya di atas kenaikan dari IHSG. Padahal secara triwulan dia masih penurunannya relatif dalam, yaitu minus 9,81%, dan trennya juga masih sedang turun. Akan tetapi saya memberikan catatan sedikit di sini bahwa penurunan indeks sektor properti ini bisa diiringi dengan reversal. Nah, jadi nanti mungkin di episode yang akan datang saya akan tertarik untuk membahas sektor properti ini. Nah, sekarang kita bahas mengenai saham Unilever, teman-teman. Jadi, langsung saja, menurut Project, penurunan harga saham Unilever ini bukan hanya disebabkan oleh penurunan kinerja fundamentalnya saja. Akan tetapi, big money meninggalkan Unilever, mereka pindah dari saham Unilever ini ke saham-saham yang sedang menjadi primadona. Contohnya sektor teknologi, bank-bank digital seperti Arto misalnya. Dan juga mungkin IPO Buka atau Bukalapak. Kenapa? Karena memang saham Unilever ini memang sedang banyak sentimen negatif. Selain ada penurunan kinerja keuangan, juga ada aturan free float saham yang baru diterapkan oleh bursa. Nah, kenapa saya bisa mengatakan harga saham Unilever ini juga bisa jadi terkait dengan adanya IPO dari Bukalapak. Nah, kalau kita lihat penurunan dari Unilever ini terjadi pada tanggal 27. Jadi kalau misalnya orang-orang bilang katanya, oh Unilever ini penurunannya karena laporan keuangannya jelek. Jangan lupa laporan keuangannya dari Unilever ini keluar di tanggal 22 Juli. Kenapa baru penurunan dahsyatnya itu baru terjadi di tanggal 27 Juli, teman-teman? Karena batas penyetoran uang untuk pooling dari Bukalapak itu ada di tanggal 29 atau 30. Bener nggak? Mungkin kalian bisa tanya teman-teman investor yang lain, ada nggak teman-teman yang menjual sahamnya untuk dikonversikan menjadi uang, dan uangnya itu diikutsertakan dalam pooling dari Bukalapak?
Saya yakin pasti ada teman-teman yang melakukan hal seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, kapan Unilever bisa reversal? Jawaban saya adalah jika big money kembali masuk ke sektor consumer goods, terutama ke saham Unilever. Lalu berikutnya, kapan big money kembali masuk ke consumer atau ke saham Unilever? Jawaban saya adalah jika terjadi sektor rotation. Dan kapan terjadinya sektor rotation? Itu akan terjadi saat sektor yang saat ini sedang menjadi primadona mulai mengalami penurunan. Jadi, sektor-sektor yang saat ini sedang naik gila-gilaan, contohnya bank-bank digital, saham-saham teknologi, sekarang sedang naik gila-gilaan nih, jadi primadona. Kalau mereka mulai turun, big money akan switching kembali ke saham-saham big caps yang memiliki fundamental yang baik seperti Unilever. Jelas teman-temannya. Nah, secara teknikal bagaimana? Kalau secara teknikal, saham Unilever ini sebenarnya sedang masuk ke area beli yang cukup bagus, teman-teman. Yaitu di level 4020 sampai di 4660. Bahkan dia ini udah ngehajar support weekly-nya. Ini saya menggunakan chart weekly ya, teman-teman. Lihat, ada support ini dihajar begitu aja. Jadi menurut saya ini lebih ke panik selling sih, teman-teman ya. Jadi mungkin begitu Unilever ini tembus level 5.000, jadi orang berbondong-bondong untuk menjual saham Unilever tersebut. Nah, area beli ini memiliki level stop loss di level 3980. Jadi kalau misalnya kalian ambil besok di hari Senin, mohon maaf, hari ini, hari Senin, ini saya melakukan perekaman pada jam 1.39 pagi. Jadi kalau kalian nanti beli saham Unilever misalnya di harga 4250 misalnya, dan stop lossnya ada di level 3980. Jadi resiko kalian itu sebesar Rp270 atau 6,35%. Oke, nah target saya ada di level sekitar 5.630 yang paling dekat. Jadi saya ini pasang di target saya turunkan sedikit di 5620. Jadi reward kalian ada potensi reward sebesar Rp1.370 atau 32,24%. Dengan rasio risk banding reward itu yaitu sebesar reward kalian akan 5 kali lebih besar daripada resikonya. Jadi ini menurut saya adalah sebuah chance yang bagus untuk masuk di saham Unilever. Tapi jangan lupa sesuaikan dengan tipe investasi kalian. Apakah kalian ingin trading short term atau kalian memang seorang value investor yang memiliki time horizon yang lebih panjang. Nah, level beli berikutnya apabila level beli yang sudah saya gambar ini break, level beli berikutnya ada di level 3750 sampai 3920 dan support berikutnya ada lagi di 3250. Jadi kalian bisa melakukan pembelian dan membatasi kerugian kalian di 3980 atau kalian bisa juga melakukan average down di level 3750 sampai 3920 ini, teman-teman. Sekian analisa dari Gojek, semoga bisa membantu mencerahkan teman-teman yang memiliki pertanyaan mengenai Unilever. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video dari Gojek supaya kalian tidak akan pernah ketinggalan info-info yang akan Gojek berikan. Terima kasih.